Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musrifatul Hasanah, Prodi PAI di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang perencanaan pendidikan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 3. Mata kuliah Administrasi Pendidikan dan juga Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Nah, pengertian perencanaan di sini memiliki artian bahwasannya suatu kegiatan untuk menetapkan aktivitas yang berhubungan dengan jawaban pertanyaan, yaitu 5W plus 1H. Yaitu yang pertama what. What itu apa yang akan dilakukan. Yang kedua mengapa atau why, mengapa hal tersebut dilakukan. Yang ketiga who, yaitu siapa yang melakukannya. Yang keempat where itu di mana. Di mana itu misalnya di mana melakukannya. Kapan, when, kapan dilakukan, dan how, bagaimana melakukannya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut juga berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian Depdiknas 2006 mendefinisikan perencanaan pendidikan yaitu sebagai suatu proses penyusunan gambaran kegiatan pendidikan di masa depan dalam rangka untuk mencapai perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut KOM 1982, perencanaan pendidikan merupakan kegiatan rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan juga efisien. Yang kedua, tujuan perencanaan. Depdiknas 2006 menjelaskan bahwa perencanaan pendidikan di lingkup sekolah ada 5 tujuan. Untuk yang pertama, tujuan pertama yaitu menjamin agar perubahan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Yang kedua, mendukung koordinasi antar pelaku sekolah. Yang ketiga, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten ataupun kota. Dan antar waktu, menjamin keterkaitan dan juga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Nah, yang keempat, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Dan yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu tentang pendekatan perencanaan. Nah, pendekatan perencanaan ini ada 4 di sini. Yang pertama, pendekatan perencanaan tenaga kerja. Diarahkan agar terciptanya lulusan yang memiliki skill atau kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja dan perkembangan zaman. Contohnya, perencanaan pendidikan yang mengarah pada pendekatan tenaga kerja adalah program life skill di sekolah dan board based education. Yang kedua, pendekatan permintaan sosial, bahwa perencanaan pendidikan masing-masing mengakomodasi aspirasi dan bertuntutan yang berkembang di masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupan seperti moral, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, pendekatan nilai balik. Nilai balik ini maksudnya bahwasannya pendidikan sosial oriented namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan nilai efisiensi dan pengertian mengurangi pemborosan dan peningkatan nilai tambah. Yang keempat yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini bahwa perencanaan pendidikan difokuskan pada organisasi
sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling terkait. Keempat, penjelasan keempat yaitu tentang prinsip-prinsip perencanaan. Depdiknas 2006 merinci prinsip perencanaan pendidikan ada 14. Yang pertama, memperbaiki hasil pendidikan. Yang kedua, membawa perubahan yang lebih baik atau peningkatan dan juga pengembangan. Yang ketiga, domain driven. Yang keempat, menyeluruh. Kelima, keterkaitan dengan RPS atau Rencana Pendidikan Daerah Provinsi, Repetada dan sebagainya. Yang keenam, partisipasi. Yang ketujuh, keterwakilan. 8, data driven. 9, realistis sesuai dengan hal analisis SWOT. 10, mendasarkan pada hasil review dan evaluasi. Yang ke-11, keterpaduan. 12, holistik atau tersistem. 13, transparansi, dan ke-14, keterkaitan serta kesepadanan dengan rencana-rencana instansi terkait. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait tentang perencanaan pendidikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.